Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat seluruh pecinta ayam hias yang ada di Indonesia. Kali ini masih bersama kami tim Pahib Official. Saya Mr. Top dan beliau adalah Mr. Kirun. Nanti akan memperkenalkan diri. Kita akan ngobrol ringan seputar vaksin ya teman-teman. Kita ngobrol seputar vaksin, tapi sebelumnya kita perkenalkan diri. Silakan, monggo Mas Kirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahirun, nama Facebook Kirun Syahirun, sebagai Ketua APAH Tegal, Regional Tegal yang meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, dan sekalian sebagai Ketua Paguyuban Ayam Hias Brebes atau Pahib. Alamat saya dari Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Terima kasih. Baik, terima kasih perkenalannya. Kali ini ya teman-teman, kita akan ngobrol santai sambil ngopi. Kita akan ngobrol santai mengenai vaksin ayam ya Mas ya. Kebetulan karena Mas Kirun di sini sudah cukup berpengalaman mengenai vaksin ayam. Jadi kesempatan kali ini kita membuat video untuk teman-teman yang ada di YouTube untuk lebih mengenal vaksin dan tata cara vaksin. Baik, kita mulai videonya saja. Kita mulai membicarakan vaksin. Oke. Baik teman-teman, kita lanjutkan obrolan ringan ini ya. Kita udah mengambil tema mengenai vaksin. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada beliau, Mas Kirun, apa sih vaksin itu? Jadi biar kita tahu vaksin itu untuk apa ya, kita perkenalkan dulu vaksin itu apa, terus pentingnya vaksin, dan nanti mungkin jenis-jenis vaksin bisa dijelaskan. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Yang namanya vaksin sebenarnya adalah memasukkan bibit penyakit ke dalam tubuh ayam. Sedangkan bibit penyakit tersebut adalah bibit penyakit yang menguntungkan. Jadi dalam istilah anak bayi itu kan sering diberi imunisasi. Ya, betul. Imunisasi, vaksin itu hampir sama dengan imunisasi. Intinya adalah sebagai kekebalan terhadap ayam tersebut untuk melawan penyakit yang nantinya masuk ke ayam tersebut. Berarti ayam itu diberikan apa namanya semacam virus yang gunanya itu untuk memunculkan kekebalan. Untuk gitu ya? memunculkan kekebalan terhadap ayam itu sendiri. Oh gitulah. Untuk pentingnya vaksin sendiri itu apa ya Mas Kirun? Pentingnya vaksin yaitu menjaga dari serangan penyakit yang sering terjadi, yang istilahnya sekarang dalam di kampung-kampung adalah penyakit kok. Sebenarnya itu adalah influenza. Vaksin tersebut nanti kan ada beberapa jenis vaksin. Yeah. Vaksin yang untuk mencegah misalnya flu burung, yang dalam istilah daerah itu ada yang namanya kok, aratan, terus yang lainnya. Sebenarnya itu adalah serangan-serangan dari avian influenza atau flu burung. Di samping flu burung ada virus apa lagi yang biasa di lingkungan kita ini? Di lingkungan kita ini sering terjadi juga penyakit tetelo atau Newcastle diseasis. Oh iya. Itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan unggas-unggas kita atau ayam-ayam kita tuh sering terjadi yang gejalanya kadang lehernya melintir. Oh iya. Lehernya melintir. Kadang mati mendadak juga ya. Saya pernah mengalami juga itu. Dengan adanya vaksin, ya akhirnya unggas-unggas kita itu terjaga, terhindar dari serangan tersebut. Kalau yang sering terjadi di peternakan khususnya wilayah kita di Brebes itu kayaknya yang sering berarti dua itu ya, tetelo sama flu burung ya, mungkin ya itu ya. Flu burung. Mungkin kali ini nanti kita bisa lebih intens ataupun lebih mengerucut untuk membicarakan mengenai vaksin dua itu yang dua terkait dengan flu burung dengan tetelo ya. Jadi untuk flu burung itu bahasa ilmiahnya itu avian influenza. Nah, kalau tetelo berarti Newcastle diseasis ya. Ya mungkin itu yang sering terjadi di peternakan juga, saya juga sama, makanya di sini saya ingin
Ya kita sifatnya sharing lah, kita enggak apa ya namanya, bukan menggurui atau apa yang biasa Mas Firun laksanakan di sini, Kita karena penting sharing, juga ya. untuk peternakan saya. Kita sharing pengalaman yang sudah dilakukan di komunitas kita. Oke. Nah, untuk di wilayah kita sendiri, beberapa peternak teman-teman kita ada yang pernah terserang wabah itu nggak kandang di sini? Wah, sering terjadi, Mas. Jadi kadang teman-teman paguyuban itu kadang yang menyebarkan vaksin itu sendiri, kadang sering terjadi semua ayamnya itu mati mendadak. Kadang dalam jumlah 30 ekor, 50 ekor dalam 3 hari itu mati semua. Itu kalau sudah terkena wabah itu ya, flu burung atau itu ya, apa Newcastle disease ataupun tetelo tadi ya? Itu biasanya avian influenza Oh gitu. atau flu burung. Baik, nanti kita paling akan membicarakan itu dulu ya, teman-teman. Ya, kita nanti saksikan pembicaraan kita dengan Mas Firun berkaitan dengan untuk vaksin flu burung dan tetelo atau Newcastle disease. Mari kita lanjutkan videonya dulu, teman-teman. Baik, kita lanjutkan pembicaraan ini, Mas Firun. Nanti setelah kita membuat video ini, alangkah baiknya kita praktekkan langsung biar teman-teman tahu ya mengenai tata cara vaksin. Oke. Terus nanti umur berapa ayam itu bisa divaksin, apakah ada persyaratan di kondisi ayam yang harus divaksin, terus vaksin yang tepat itu kapan dan jangka waktu untuk vaksin tersebut. Nah, sebelum kita membuat video praktek langsung, alangkah baiknya dijelaskan dulu sama Mas Firun tata cara vaksin itu bagaimana sih biar teman-teman tahu. Oke, silakan Mas Firun. Oke, terima kasih. Vaksin itu sebaiknya dari awal. Pertama yaitu ND, vaksin ND. Itu diberikan sejak awal DOC. Ya. Biasanya yang kami lakukan biasanya itu maksimal umur 3 hari. Ya. Dengan cara diteteskan di mata. Berarti vaksinnya bentuknya tetes ya? Ya? Bentuknya tetes. Vaksinnya bentuknya tetes, diteteskan di mata. Itu DOC pada waktu DOC. Ya. Atau pitikan lah, istilahnya adalah pitikan yang umur maksimal 3 hari. Ya. Nah, 3 hari itu divaksin dengan ND atau tetelo. Yang kedua yaitu vaksin melalui injek atau disuntik. Itu biasanya jenis flu burung atau AI. Nah, AI atau komplit AIND juga bisa. Ada yang langsung 2. Pertama cuma avian influenza atau flu burung, sedangkan yang komplit adalah AIND. Ya. 2 vaksin dalam satu kemasan. Oh iya. Itu biasanya dilakukan dengan cara diinjek atau disuntik. Disuntik ya itu ya. Disuntik. Tata cara penyuntikannya itu seperti apa Mas Firun? Yang biasa kami lakukan penyuntikannya adalah di leher. Jadi di atas daging, di bawah kulit. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk vaksin yang melalui injek atau suntik. Ada yang di dada, ada yang di paha, terus ada yang di leher. Sedangkan yang kami biasa lakukan itu melalui leher, karena katanya sesuai waktu saya belajar itu katanya lebih efektif yang di leher. Iya. Di leher itu lebih efektif katanya. Itu kalau untuk yang injek itu ada persyaratan umurnya enggak? Umur berapa bulan kira-kira udah bisa mulai diinjek seperti itu? Oh ada. Biasanya yang melalui injek itu minimal umur 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan bisa diinjek dengan dosis 0,2 mili per. Oh iya, berarti setiap umur dosisnya beda-beda ya? Iya. Dalam injek itu dosisnya beda-beda. Dewasa itu maksimal 0,5 mili. 0,5 mili ya? 0,5 mili. Itu dewasa. Itu yang biasa kami lakukan di komunitas kami. Nah, terus untuk jangka vaksin sendiri, jangka waktunya, apakah itu vaksin kita harus 1 bulan sekali atau berapa minggu sekali harus kita vaksin atau bagaimana itu Mas Firun? Untuk jangka vaksin itu minimal 4 bulan sekali.
Oh, 4 bulan sekali 4 ya? bulan sekali Yang kita biasa harus dilakukan Mas Kirun di Iya. sini 4 bulan sekali 4 ya? bulan sekali. Mm-mm. Jadi setiap 4 bulan sekali kita melakukan vaksin ya. Untuk menjaga dari gejala-gejala serangan flu burung maupun tetelo. Oh begitu. Nah itu kalau kita melaksanakan vaksin 4 bulan sekali, apakah ada persyaratan khusus enggak ayam yang harus divaksin? Apakah bebas, pokoknya kondisi ayam apapun kita vaksin, atau mamanya teman ada yang sudah terkena wabah tiba-tiba minta vaksin kita vaksin langsung, atau ada persyaratan khusus itu Mas? Oh, syarat utama vaksin itu adalah ayamnya harus sehat, Mas. Harus sehat ya berarti ya? Terutama satu harus sehat. Harus sehat. Terus misalnya sudah ada yang gejala terkena, itu sebaiknya nggak usah vaksin. Karena apa? Itu sudah terkontaminasi semua, sudah ketularan semua. Sudah kena virus ya itu ya? Karena kena wabah. Vaksin tersebut itu reaksinya minimal 2 minggu, Mas. 2 minggu maksudnya reaksi apa itu? Muncul kekebalan Muncul maksudnya? kekebalan ke dalam tubuh ayam itu 2 minggu. Jadi misalnya kalau sudah ada yang terkena wabah, walaupun kita vaksin, karena reaksi dari vaksin tersebut minimal 2 minggu, jadi otomatis ya sudah terlambat ya. Sudah terlambat. Oh iya. Makanya syarat utama vaksin itu adalah ayamnya harus sehat. Yang pertama sehat ayamnya. Jadi mamanya sudah terlanjur terkena wabah, divaksin pun percuma. Percuma. Berarti syaratnya memang harus sehat ya. Oke, harus sehat. Itu syarat utama yang harus divaksin itu harus yang sehat. Oke. Itu untuk vaksin injek ya utamanya. Injek, terutama yang injek. Baiklah, ini terima kasih ya teman-teman. Ini dari informasi dari Mas Kirun cukup berguna. Terus ini sekedar menambahkan, waktu vaksin itu sebaiknya itu malam hari. Oh, kenapa harus malam hari itu, Mas? Karena malam hari itu udaranya sudah sejuk ya. Sejuk. Jadi ayam juga tenang mungkin ayam tenang, habis divaksin, ayam langsung tidur. Istirahat tidak ya. Aktif, oh iya. Langsung istirahat akan mempercepat dari reaksi vaksin tersebut biasanya. Oh iya. Jadi yang lebih bagus waktu untuk vaksin itu malam hari. Malam hari lebih bagus ya. Malam hari lebih bagus. Mungkin alangkah lebih baiknya kita laksanakan saja praktek langsung aja Mas Kirun, biar teman-teman bisa melihat langsung. Nanti kita ambil sampel ayam. Nanti ada teman-teman saya yang lain dari tim Paip Official nanti akan mengambil sampel ayam. Kita videokan langsung, kita praktekkan langsung. Nanti teman-teman jika ada yang tidak jelas ataupun ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti tetap kita tanggapi ya. Jangan segan-segan, kita juga punya nomor WhatsApp. Nanti teman-teman bisa sharing ya. Kita sifatnya sharing ya teman-teman, bukan menggurui. Ini di sini Mas Kirun hanya menyampaikan apa yang sudah terbiasa sesuai pengalaman yang sudah dilaksanakan. Nah, baik teman-teman, kita lanjutkan untuk praktek langsung. Kita ambil ayamnya dulu. Mari kita lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Baik teman-teman, alangkah baiknya kita langsung praktekkan saja bagaimana tata cara vaksin. Silakan Mas Kirun, mungkin bisa dijelaskan kita akan praktek vaksin apa dulu. Monggo silakan. Oke. Kita mau mempraktekkan vaksin avian influenza. Nah, ini adalah jenis vaksin yang sudah komplit. AIND. Biasanya ini beli produk-produk di Medion juga ada. Gitu ya. Nah, sebelumnya vaksin ini adalah kita harus menyimpannya dengan hati-hati. Kita simpan itu di suhu kisaran 2 sampai 8 derajat Di suhu dingin. Biasanya kita bisa dimasukkan dalam kulkas. Karena apa? Sebenarnya ini harus 1 kali pakai. Setelah penggunaan itu langsung habis. Tapi kita bisa mengantisipasi dengan cara menyimpan di dalam kulkas dengan suhu 2 sampai 8 derajat lah. Tapi sebelum untuk digunakan, sebenarnya seharusnya kita diamkan dulu biar
biar apa? Biar suhunya normal. Karena apa? Barangkali nanti ayam reaksinya dengan suhu terlalu dingin, biasanya reaksinya agak stres biasanya. Jadi kita diamkan dulu agar suhu terjadi suhu ruangan. Oke. Setelah kita diamkan, nanti kita bisa langsung ambil dosis sesuai yang kita butuhkan. Kita mau menggunakan yang kita praktekkan adalah ayam dengan umur kisaran 2 bulan ya Mas ya. Oke, siap. Kita praktek Oke, 2 kita bulan. langsung praktekkan saja ya Mas ya. Oke. Nah, kita siapkan dulu vaksinnya teman-teman. Nah, ini vaksinnya sudah siapkan, yaitu vaksin COVID AIND. Kita ambil untuk dosis ayam 2 bulan. 2 bulan kita menggunakan 0,2 cc. Minimal 2 bulan. Jadi kita isi penuh dulu karena ada beberapa ayam yang mau divaksin. Kita ambil ini 10 mili. Rasa 1 mili, ini udah ukuran 1 mili. 1 mili untuk berarti untuk 5 ayam yang berusia 2 bulan. Kita mulai ini kita buat. Biasanya kita lihat agar tidak ada longgar udara di dalam injak ini. Kita bisa menutup seperti ini agar tidak ada longgar udara di dalamnya. Baik, kita praktekkan langsung ya teman-teman. Kita diambil dulu ayamnya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya untuk praktek langsung. Baik teman-teman, kita praktekkan langsung bagaimana cara vaksin untuk ayam usia 2 bulan ya teman-teman. Jadi sudah dijelaskan sama Mas Kirin tadi. Ayam 2 bulan itu untuk dosisnya 0,2 cc ya. Baik Mas Kirin, coba ditunjukkan dulu. Oke, kita mau menyuntiknya di leher yang sesuai kebiasaan kita. Dengan cara seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini. Ini kulit leher kita angkat sedikit. Nah, kita angkat sedikit seperti ini. Nah, harapannya biar tidak terkena tulang. Jadi diharapkan bisa masuk di atas daging, di bawah kulit. Jadi seperti ini caranya, kita angkat dari kulit leher dulu, ini, kan? Baru kita suntik seperti ini. Nah, setelah ini kita masukkan 0,2 mili. Nah, cukup seperti ini. Jadi ini bisa agak kelihatan seperti ini. Ini kelihatan. Ini vaksinnya. Ini setelah masuk seperti ini besok pagi bisa terserap dengan sempurna oleh tubuh ayam. Nah, diharapkan biar tidak keluar darah. Kalau keluar darah berarti ya bukannya gagal, tapi mengenai sedikit daging. Harapannya biar tidak stres ayam. Kalau seperti ini nanti ayam tidak stres. Kita ambil ayam yang lain teman-teman ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi untuk vaksin ayam selanjutnya masih sama di usia 2 bulan. Jadi dosisnya masih sama, kita praktekkan langsung lagi biar jelas. Oke, kita lanjut. Untuk ayam yang berbulu, kita bisa seperti ini, bisa merasakanlah kira-kira kulit sudah terangkat, kita baru injek. Nah, ini terus kita masukkan 0,2 mili. Ya, cukup. Aman. Ya, silakan yang lainnya sini. Jangan lupa teman-teman, caranya seperti ini. Kita
angkat dulu ini kulit dari leher, angkat sedikit, baru kita injek. Nah, seperti ini. Oke. Sip. Nah, silakan yang lain lagi ya. Kita usahakan tetap di atas daging, di bawah kulit. Dengan cara seperti ini, kita angkat dulu kulit dari leher. Diusahakan biar jangan sampai berdarah. Nah, ya, aman. Oke, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Tadi kita sudah melaksanakan obrolan ringan mengenai vaksin. Kita juga sudah mempraktekkan cara vaksin ayam ya sesuai dengan apa yang sudah terbiasa kita laksanakan di paguyuban ayam dan Brebes. Pada prinsipnya kita tidak menggurui, kita tidak sok pintar ya. Kita juga masih banyak Belajar. masukan, kita masih banyak untuk belajar ya. Mohon saran, masukan, kritik silakan. Anda bisa komentar ya. Silakan kita diberikan saran-saran yang lain. Kita pada prinsipnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyaksikan video ini. Dan selanjutnya nanti kita akan membuat video ayam selanjutnya ya teman-teman. Oke. Untuk sementara cukup sekian. Kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.